Halo sahabat-sahabat Piner semuanya, gimana kabar di pagi hari ini? Hari ini kita dapat berita resmi lagi dari Core Team langsung ya. Sebagaimana janji Bang Nicholas, dalam waktu dekat akan ada uh, penambahan aplikasi untuk antarmuka yang berkaitan dengan 20 aplikasi kita yang siap menyambut mainnet. Dan di beranda ya mengatakan bahwa ini memang sudah siap untuk menyambut mainnet ya, open network. Nah, apa perbedaan open mainnet dan open network? Ya sama aja sebenarnya, ada open-opennya ya. Nggak usah terlalu pusing. Intinya open bagi saya, open mainnet ya itulah open network. Ya sama aja bagi saya teman-teman ya. Konsepnya sama, terbuka bagi umum dan terbuka untuk semua. Nah, kita langsung lihat informasi berita terbaru dari Core Team hari ini ya. Ini dia. Dari beranda, perluasan antarmuka ekosistem jaringan Pi yang menarik menyambut aplikasi mainnet ya. Oke. Beranda blog. Ekspansi menarik antarmuka ekosistem jaringan Pi menyambut aplikasi mainnet. Yes ya, sudah menyambut aplikasi untuk mainnet. Pi Network merilis antarmuka yang membuat aplikasi mainnet Pi dapat diakses melalui Pi Browser. Antarmuka ekosistem diperluas untuk menggabungkan aplikasi mainnet, melanjutkan misi Pi. Untuk memperdayakan pioner dan pengembang dengan utilitas dan peluang baru, kelompok pertama yang terdiri dari 20 aplikasi mainnet Pi ini telah diluncurkan dengan menjadi dasar untuk penyertaan lebih banyak aplikasi Pi dan rilis antarmuka ekosistem mainnet berikutnya. Sebelumnya ekosistem interface hanya menampilkan aplikasi testnet. Tempat aplikasi dapat diuji dan disempurnakan. Pengaturan ini memberi kesempatan kepada pengembang Pi dan pioner untuk mengeksplorasi fungsionalitas dan memberikan umpan balik dalam lingkungan pengujian. Ini sebagai percobaan ya teman-teman ya. Pembaruan ini untuk pertama kalinya menyediakan akses yang lebih mudah bagi pioners ke aplikasi mainnet Pi. Tempat Pi asli di mainnet dapat ditransaksikan untuk barang dan layanan asli. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan ekosistem aplikasi untuk open network ya. Jadi nanti juga saya akan lihat ya teman-teman, karena ini saya baru dapat informasi ya. Jadi di sana kita bisa mendapat barang asli ya sesuai dengan pernyataan ini. Dan kami sangat antusias untuk melihat bagaimana pioner akan berinteraksi dengan aplikasi mainnet ya. Tujuannya adalah untuk membuat sebanyak mungkin aplikasi mainnet Pi dapat diakses melalui Pi Browser. Ini adalah bagian dari penyediaan ekosistem mainnet bagi para pioner dan publik, dan penting untuk meningkatkan ekosistem mainnet dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ketika para pioner menemukan atau menggunakan aplikasi ini, tanggung jawab untuk memeriksa aplikasi dan menilai risiko yang terkait dengan setiap aplikasi Pi berada di tangan masing-masing pioner. Tanggung jawab yang sama yang dimiliki seseorang ketika menggunakan situs web tradisional di Pi Browser umum dan aplikasi Web 3 di jaringan kripto lainnya. Catatan: para pelopor harus memperhatikan bahwa Pi Network tidak dan belum memverifikasi, mengevaluasi, mendukung, atau meninjau aplikasi ekosistem yang tersedia untuk diakses melalui Pi Browser untuk alasan atau tujuan apapun. Penggunaan aplikasi ekosistem ini merupakan risiko Anda sendiri, dan kami sangat menganjurkan Anda untuk berhati-hati saat menggunakannya ya. Jadi belum ada di dalam verifikasi core team ya teman-teman untuk penggunaan Pi Browser. Jadi ketika ada mungkin kita salah ketik link atau apa maka hati-hatilah ya. Hati-hati, uji baik-baik, kaji baik-baik. Biasanya kalau
penipuan itu teman-teman itu bersifat memaksa ya. Jadi kalau ada yang bersifat memaksa jangan lakukan, atau mengatasnamakan core team. Ini peringatan penting. Menampilkan aplikasi ini pada UA ekosistem Pi browser merupakan bukti penekanan Pi Network dalam menciptakan utilitas Pi, menyediakan aplikasi bagi pioner, mendukung pengembang, dan mempromosikan pengembang aplikasi yang luar biasa. Kemarin saya melihat ya di X ya, seseorang dari luar itu memprotes core team karena katanya tidak bertanggung jawab. Ada yang dihack Pi ya. Padahal akunnya yang dihack oleh seseorang. Jadi kemungkinan alamat dompetnya dia sembarang mengklik link yang mengakibatkan frasa sandinya itu bocor sehingga dia kehilangan Picoin ya. Lalu menyalahkan core team. Jadi hati-hati ya. Kan core team sudah memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati. Langkah berikut bagi pengembang dengan disertakannya aplikasi Mainnet dalam UA, ekosistem pengembang harus terus meningkatkan aplikasi mereka. Baik aplikasi Anda ada di Mainnet atau tidak. Penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut berfungsi penuh, terintegrasi dengan baik dengan Pi, ya, terintegrasi, dan menawarkan pengalaman pengguna yang baik. Atasi masalah yang ada seperti bug atau fitur yang tidak lengkap sesegera mungkin. Penyempurnaan proaktif ini sangat penting karena aplikasi Mainnet Pi tersedia bagi jutaan pioner di seluruh dunia. Bersemangatlah dengan peluncuran Open Network mendatang pada kuartal 1 2025. Selain itu, meningkatkan aplikasi bukan hanya tentang meningkatkan aplikasi individual, tetapi juga tentang memperkuat seluruh ekosistem Pi sebelum dan sesudah peluncuran Open Mainnet. Dengan menyempurnakan aplikasi Anda sekarang, Anda akan berkontribusi dan menjadi bagian dari ekosistem tangguh yang siap menawarkan utilitas signifikan bagi para pelopor di seluruh dunia. Ya, apa teman-teman? Ekosistem yang tangguh. Ekosistem kita sangat tangguh. Siap Open Mainnet, ekosistem yang kuat. Ya, ini kejang-kejang para penyanyi kalau didengar ini. Jika aplikasi Pi Anda siap diakses melalui antarmuka ekosistem Mainnet di Pi browser, Anda dapat mengajukan melalui akun Anda melalui portal pengendang bank Pi. Jika Anda tertarik mengembangkannya, aplikasi Pi baru, klik di sini untuk mempelajari caranya. Kedepannya nantinya integrasi aplikasi Mainnet yang terus berlanjut dan kembangkan ekosistem Pi. Wow, ini kabar baik, ada perubahan di Pi browser untuk antarmuka ya, memudahkan para pengembang ya. Jadi manfaatkan teman-teman yang ingin berkolaborasi, silahkan pelajari selengkapnya untuk bisa bergabung ya. Dan ini adalah bagian core team yang disampaikan adalah untuk memperkuat ekosistem kita, membuat ekosistem kita tangguh, baik sebelum peluncuran dan sesudah peluncuran. Jadi Nicholas sangat memikirkan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, ya. Kita akan sampai kepada kebahagiaan sejati, sebagaimana kata Bang Nicholas. Tetap sabar rekan-rekan pioner. Di Q1 udah diwanti-wanti, ya, tiwan-tiwan sudah diperingatkan, dan pengumuman yang lalu dikatakan bahwa tidak akan meleset ya. Nah ini kalau saya bilang itu sudah janji di Q1 ya. Dan saya percaya bahwa Nicholas sedang benar-benar berjuang sampai sekarang ini supaya itu terjadi, karena ini kalau meleset ini muka Nicholas mau ditaruh di mana ya. Ini sudah menyangkut harga diri dan kemampuannya sebagai seorang yang bergelar PhD dari Stanford University. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa Nicholas masuk di X 2008
sebelum BTC diluncurkan. Peter Todd yang dianggap pencipta BTC, kreator BTC, itu masuk di 2014 atau 2015 kalau tidak salah ya. Jadi disinilah kita lihat bahwa Nicholas itu sudah ada memperkenalkan diri. Saya nggak tahu deskripsinya apakah sudah ditulis saat itu ya. Head teknologi ya. Kepala teknologi. Jadi kalau sejak saat itu deskripsi itu tidak pernah dirubah, memang 2008 sudah masuk di X dan P sudah dipersiapkan pada saat peluncuran BTC. Saya tinggal hanya mau mempelajari bagaimana caranya, apakah deskripsi itu bisa dirubah atau apakah bisa ditahu bahwa kapan deskripsi bisa dirubah di X. Mengerti maksud saya nggak teman-teman ya? Pokoknya iya aja dah ya. Yang saya maksudkan itu adalah tujuan yang baik dan sebuah penelitian kecil ya dari Sekjen. Ya. Maksudnya gini ya, saya mau jelaskan ya. Nicholas itu masuk di X tahun 2008 sebelum BTC diluncurkan keluar, karena BTC itu keluar 2009 ini. Kita coba masuk dulu. Nah, jadi ini teman-teman bergabung Oktober 2008 ya.